Halo semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan memberikan tutorial bagaimana cara data crawling atau mengcrawling data. Pada studi kasus kali ini saya akan mengcrawling data dari Twitter ya, dengan memanfaatkan API dari Twitter developer. Bagaimana cara mendapatkan API-nya? Untuk mendapatkan API Twitter, kita perlu mengakses website developer Twitter yang bernama developer.twitter.com, atau kita bisa mengaksesnya melalui aplikasi atau website Twitter officialnya dengan cara pada bagian bawah kanan bawah ini ada menu lainnya. Kalian klik, lalu kalian pilih pada pilihan pengembang atau developer. Kalian klik, nanti akan diarahkan ke website ini ya. Nah, di website ini kalian perlu registrasi atau sign up menggunakan email atau nomor telepon atau akun Twitter yang kalian punya. Jika sudah berhasil registrasi, maka nanti akan muncul foto profil kalian, foto profil akun Twitter kalian di sini. Lalu kalian tinggal pergi ke bagian produk, kalian pilih Twitter API, kalian klik bagian ini, maka nanti kalian akan diarahkan ke developer portal ya. Tampilan seperti ini. Nah, di bagian dashboard ini akan ada project yang secara default akan muncul ketika kalian sudah berhasil melakukan registrasi. Kalian pilih saja pada bagian projectnya, lalu scroll ke bawah. Nanti di sini akan ada apps ya. Nah, kalian pilih di icon ini ya, kunci, seperti kunci kayak gini yang bertuliskan key and token. Kalian klik, nah nanti akan muncul consumer key dan juga authentication tokennya. Nah, di sini ada 3 jenis key dan juga token ya. Peruntukannya ini berbeda-beda ya, tergantung dari aplikasi, kebutuhan dari aplikasi atau kode program yang digunakan untuk mengcrawling data. Nah, ini udah berhasil ya, kita udah berhasil bisa mendapatkan API Twitter. Lalu kita masuk ke dalam aplikasi RapidMiner-nya. Nah, untuk langkah pertama kita perlu memasukkan operator bernama search Twitter ya. Kita tuliskan saja di sini di kolom pencarian Twitter, maka nanti akan muncul operator search Twitter ya. Kita drag ke bagian proses, kita drop di sini, maka nanti akan muncul seperti ini ya, panel dari operator search Twitter. Nah, sebelum kita melakukan data crawling, kita perlu membuat koneksi antara aplikasi RapidMiner ini dengan API Twitternya. Caranya di sini ada local repository ya. Di bagian connection ini nanti jika kalian sudah membuat koneksi, maka akan muncul di sini ya. Ini kan saya sebelumnya sudah membuat koneksi. Jika belum, kalian bisa membuatnya di bagian atas ini. Kalian pilih di bagian connection ya. Lalu kalian klik create connection. Nah, nanti di sini kalian pilih koneksi, tipe koneksinya yang Twitter ya. Twitter ininya biarin aja. Nah, kalian kasih nama bebas ya. Misalkan koneksi Twitter. Klik create. Nanti akan muncul jendela seperti ini. Kalian diharuskan memasukkan akses token dari website developer Twitter tadi. Caranya kalian klik pada bagian sini ya, kalian klik. Nah, nanti ada step-stepnya. Pertama, kalian harus membuka URL ini, kalian klik saja di sini di bagian request access token. Nah, nanti akan diarahkan ke sebuah website ya. Di sini kalian tinggal klik authorize app. Nah, nanti kalian akan diberikan pin seperti ini yang harus kalian copy ke aplikasi RapidMiner-nya. Kalian kopikan saya di bawah sini, lalu klik complete.
Nah, jika berhasil, maka nanti akan muncul akses tokennya secara otomatis ini. Nah, ini tidak bisa kalian lihat ya, karena rahasia. Jadi kalian tinggal save saja. Oke, koneksi yang kalian buat tadi sudah tersedia di sini. Lalu selanjutnya kalian drag koneksinya ke dalam tab atau menu proses di sini. Nah, jika sudah, kalian hubungkan antara koneksi Twitter ini dengan operator search Twitter. Dihubungkan, lalu kalian klik pada bagian operatornya. Nanti akan muncul di bagian kanan ini tab parameternya. Nah, di tab parameter ini sebenarnya kalian tinggal mengisi pada bagian query-nya saja ya. Nah, query ini kalian isi dengan kata kunci dari data yang akan kalian crawling. Misal kalian ingin mencari kata kunci yang sedang trending saat ini. Misalnya untuk saat ini contoh kita akan mencari data dengan query SNBT. Karena pada tanggal yang saat video ini dibuat sedang ada pengumuman SNBT. Jadi kita akan mencari data dengan query SNBT. Nah, kalian dengan mengisi query ini sebenarnya sudah cukup untuk bisa meng-crawling data dari Twitter. Tapi jika kalian mau sedikit mengkustomisasi data atau memfilter data yang di crawling nantinya, kalian bisa setting di bagian bawah sini. Ini untuk tipe hasil datanya yang terbaru atau yang terpopuler. Nah, kita di sini pilih keduanya ya, supaya datanya yang masuk merupakan data yang terbaru dan juga data yang paling populer. Nah, untuk limit di sini adalah data yang akan disajikan atau jumlah data yang akan disajikan nanti. Di sini kita masukkan 100 saja, karena jika terlalu banyak prosesnya akan memakan waktu yang lebih lama lagi. Ini kita kosongkan saja. Nah, untuk language atau bahasa, ini akan menentukan data yang dimunculkan itu merupakan data dengan bahasa apa gitu. Atau user yang membuat tersebut adalah user dari negara apa gitu. Nah, jika kalian memilih English atau EN nih kodenya, maka nanti data yang muncul adalah data dengan bahasa Inggris semua gitu. Namun jika kalian menggunakan bahasa Indonesia atau IN, data yang muncul adalah data tweet berbahasa Indonesia. Kita pilih untuk bahasa Indonesia saja. Oke, sudah. Nah, untuk memunculkan hasilnya, kita perlu menghubungkan operator search Twitter di sini dengan result yang ada di sebelah kanan di search. Oke, jika sudah, kita tinggal memulai proses crawling datanya dengan mengklik tombol start di sini. Kita klik, maka proses akan nah, ini udah selesai ya, proses crawling datanya cukup cepat ya, tergantung dari koneksi internet kalian. Ya, pastikan juga koneksi kalian lancar ya, karena ini memerlukan koneksi internet yang cukup cepat juga, supaya data yang dihasilkan juga bisa lebih cepat gitu untuk diproses. Nah, di sini akan muncul tabel dengan beberapa atribut ya. Untuk atribut yang pertama ini ada ID atau ID dari datanya. Lalu untuk read at ini adalah tanggal dan juga waktu di mana tweet tersebut dibuat ya. Lalu sampingnya ada from user, yaitu user yang membuat tweet tersebut. Ini adalah user ID-nya. Lalu to user ini adalah user yang dimention di dalam tweet yang dibuat oleh from user gitu. Jadi kalau misalnya tanda tanya seperti ini berarti tidak ada user yang dimention di dalam sebuah tweet yang dibuat. Nah, jika ada user yang dimention, maka akan muncul di sini nama usernya dan juga user ID-nya. Lalu untuk bahasanya, bahasa Indonesia semua, karena tadi kita memfilter hasil dari data crawling ini hanya
data yang berbahasa Indonesia saja. Lalu untuk atribut yang selanjutnya ini ada source atau URL dari tweetnya. Lalu di teks ini adalah isi tweetnya. Contohnya ini ada tweet dengan halo terima kasih. Ada banyak ya. Lalu di sampingnya ada geolocation. Ini adalah lokasi user membuat tweetnya. Di sini tidak terdapat lokasi karena mungkin pada saat user membuat tweet tersebut user tidak mengaktifkan fitur lokasi. Lalu di sini ada jumlah retweetnya ya. Yang terbanyak ada 700 retweet. Jadi ini adalah hasil crawling data Twitter menggunakan API Twitter dari developer website developer Twitternya. Lalu bagaimana jika kita ingin menyimpan data ini ke file atau ke laptop kita gitu? Nah, caranya adalah dengan menambahkan operator baru bernama write. Nah, di sini ada berbagai macam format ya. Ada CSV, Excel, special format, lalu yang lainnya juga. Tapi di sini kita akan coba menggunakan Excel ya. Jadi nanti file yang akan disimpan berformat Excel. Kita tambahkan sini, kita drag saja ke bagian proses. Nah, cara menggunakannya kita hubungkan output dari operator search Twitter ini ke dalam input operator write Excel. Nah, di operator write Excel ini kita juga bisa membuat percabangan jalur ya. Nah, jadi ada multiply di sini, ada semacam percabangan agar result di sini tetap muncul gitu. Nah, caranya kita klik 2 kali di sini. Nah, kita pilih directory file yang akan nantinya sebagai tempat penyimpanan dari data yang sudah kita crawling. Sini saya memilih ditaruh di file coding dan big data. Kita beri nama filenya misalkan snbt data. Kita klik open. Nah, jika kita start, maka dia akan memproses datanya. Nah, sudah selesai ya. Kita tinggal cek saja filenya di directory file yang sudah kita tentukan tadi. Nah, ini datanya udah tersimpan di file explorer. Sekarang kita coba buka. Nah, datanya seperti ini ya, dalam format Excel. Nah, ini sama seperti yang di aplikasi ya, atribut-atributnya sama. Ada from user, ada ID usernya, ada language, source, ini teks atau isi tweetnya, location, jumlah retweet, dan ID datanya juga. Jadi sama hasilnya. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan tertentu ya, misal untuk memperoleh respon dari Twitter terhadap sesuatu yang kita publish di Twitter gitu, tanpa melihat satu-satu gitu kan. Kita bisa menggunakan teknik data crawling. Nah, jadi seperti itu ya proses crawling data dari Twitter menggunakan aplikasi RapidMiner. Cukup mudah ya caranya, tidak perlu ribet harus
buat coding menggunakan bahasa Python gitu. Cukup mudah. Baik, mungkin itu tutorial yang saya berikan pada video kali ini. Semoga bisa dipahami dengan mudah dan juga bermanfaat tutorial yang saya berikan. Terima kasih dan sampai jumpa.